Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Safe Zone. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi kepada kalian semua mengenai jam tangan Casio G-Shock. Sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangannya, kita lihat dulu apa saja yang kita dapat. Dan ini tampilan luar pada box jam tangan Casio G-Shock yang akan kita bahas pada kali ini. Dan ini tampilan untuk dus luarnya ya, berbahan kertas dan bertulisan Casio G-Shock, dan sebelah sini ada barcode-nya dan ada seperti biasa ada tulisan jam tangan diimpor oleh PT Gilang Agung Persada. Dan pada sisi bawahnya ada serial number jamnya GBA 801 ADR yang akan kita bahas pada kali ini. Dan 5554-nya ini adalah kode analognya. Oke, semua, dan kita langsung lihat ke bagian sisi dalamnya. Oke, ini dus box dalamnya. Kita apa lagi? Oke. Dan ini. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini box pada sisi dalamnya. Ini berbahan kaleng. Tulisan G-Shock. Oke, hanya itu saja. Dan kalau untuk yang kita dapat lainnya, ini adalah manual book dari Casio-nya, Casio G-Shock. Dan ini kartu garansi yang berbentuk seperti kartu kredit yang ada chipnya dan bertulisan kartu garansi Casio 2 tahun. Smart Warranty Card PT Gilang Agung Persada. Dan kita lihat sisi dalamnya. Dan ini ada seri yang harus dicatat seperti model, seri number, tanggal pembelian, dan nama customer ya, dan stempel dari dealer resminya. Oke. Dan untuk ini keterangan untuk garansinya. Lalu ada ini G-Shock Squad. Oke, untuk tipe jam tangan ini ya. Dan sini ada G-Shock Connect yang dimana ketika kita bisa download ini, kita bisa konekkan ke jam tangan yang akan kita gunakan ini GBA 800 ini. Nanti kita konekin ke G-Shock-nya ya untuk penyetingan dan lain-lainnya. Ini nanti ke tahap selanjutnya kita bahasnya. Lalu ini apa ini? Oh, GBA 800 statement accordingnya. Lalu ini international warranty card-nya dari G-Shock-nya. Nah, ini Casio modul nomor 5554 yang sesuai pada box tampilan luarnya ya, yang seperti tadi Casio modul ini. Oke. Sekarang kita langsung saja ke pembahasan jam tangannya. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan jam tangannya. Kita lihat jam tangannya. Nah, ini adalah jam tangan Casio G-Shock GBA 801 ADR yang berwarna hitam ya. Ini full black. Oke. Ini pada tampilan jam tangannya. Dan ini adalah tampilan jam tangannya. Untuk seri GBA 800 berwarna hitam full black. Dari dial black sampai talinya full black semua ya. Oke. Untuk GBA 800 ini memiliki fitur yang akan kita bahas secara singkat. Dia memiliki tahan guncangan serta memiliki ketahanan air hingga 20 bar. Lalu memiliki fitur Find Me yang dimana ketika kita mengkonekkan handphone kita kepada jam tangan ini melalui Bluetooth, kita bisa menemukan handphone kita ketika hilang. Itu dengan cara fitur Find Me yang kita bisa menemukan handphone kita dengan cara handphone kita akan berbunyi. Oke, nanti kita bahas di bagian fiturnya. Lalu pengaturan juga mudah dan mudah dioperasikan melalui smartphone karena kita bisa setting jam tangan atau work time-nya itu menggunakan smartphone-nya. Lalu cocok digunakan untuk berbagai olahraga. Baik, kita mulai ke bagian informasi dasar. Informasi dasar yang akan kita bahas adalah ukuran casing serta fisik pada jam tangan GBA 800 ini.
Ukuran casing pada jam tangan GBA 800 ini memiliki ukuran 54,1 x 48,6 mm untuk diameternya, serta memiliki ketebalan 15,5 mm, memiliki bobot atau berat itu 61 gram, dan menggunakan casing menggunakan bahan resin, serta bezel pada sisi atas ini menggunakan resin, kecuali untuk bagian ininya ya, kancing ininya dia menggunakan bahan metal, serta menggunakan tali berbahan rubber, yang dimana talinya memiliki garis-garis seperti ini garis-garisnya bolong ya, itu dari paling bawah sampai paling atas. Dan konstruksi pada GBA 800 ini memiliki tahan guncangan serta ketahanan air hingga 200 meter. Dan baterai yang digunakan pada jam tangan GBA 800 ini menggunakan seri CR2016 yang pada masa pakainya diklaim oleh pihak Casio itu 2 tahun dan menggunakan kaca mineral. Oke, baik, kita lihat lebih dekat untuk jam tangan Casio GBA 800 ini ya. Untuk pada sisi dalamnya, dialnya itu polos ya, berwarna hitam polos, serta bagian titik-titik angkanya juga hitam polos, kecuali untuk garis detiknya, garis menitnya ini berwarna sedikit abu-abu, dan tulisan pada digitalnya, angka pada digitalnya itu agak berwarna coklat. Sini tulisannya berwarna abu-abu ya, kayak seperti mode adjust, G-Shock, reset, start itu berwarna abu-abu, dan ini tombol untuk lampu, dan lampu ini G-Shock GBA 800 seperti ini. Nanti saya akan contohkan atau kasih lihat di pada ruang gelap yang lebih jelas. Dan sisi samping tombol-tombolnya dia tidak ada seperti kasar begitu, seperti bagian ini biasanya kan G-Shock ada tuh ya. Kalau ini enggak, ini polos. Sisi samping menggunakan baut. Oke. Dan untuk ini model tali dari G-Shock GBA 800. Ini polos ya. Dan ininya satu bagian ring gespernya, tapi seperti menjadi satu gitu ya. Dan untuk pada buckle-nya itu tidak ada tulisan Casio atau G-Shock. Ini bagian sisi belakangnya. Oke. Ada tulisan Thailand. Lalu pada sisi pada sisi karet belakangnya dia memiliki motif titik-titik ya, seperti ini. Ini bahannya tidak licin, enak nih ketika pakai, nggak bakalan mutar jamnya kalau kita dipakai dengan kendor, nggak mau ngepas. Dan ini area bagian penyambung dari sisi karet tali ke bodi. Ini sambung begini, jadi nyaman ketika dipakai. Dan ini seperti bahan plastik ya. Ini bukan karet ini plastik. Ini bagian tali bagian bawahnya. Oke. Dan ini back case nya. Di bagian sisi back case nya ada bertuliskan kayak Casio serta seri number modulnya 554, seri jam tangannya GBA 800, dan menggunakan steel back Japan Move. Terus ada ada acceleration sensor, ada G-Shock series, dan ada logo Bluetooth yang dimana memang ini bisa connect ke Bluetooth, dan water resistant mencapai 20 bar. Untuk buka tutupnya menggunakan baut ya, sistem baut. Oke, ini bagian sisi belakangnya. Dan untuk bagian jarum jamnya ini ada semacam radium ya, glow in the dark gitu. Jadi kalau terkena cahaya dia menyerap. Nanti pas malam itu bisa keadaan gelap bisa terlihat di sini ya. Oke, baik, sekarang kita melihat fitur apa aja yang terdapat pada jam tangan G-Shock GBA 800 ini. Salah satunya fitur yang disematkan pada jam tangan G-Shock GBA 800 ini, salah satunya adalah fitur smartphone link yang bisa dikonekkan ke jam tangan GBA 800 ini, dan menggunakan aplikasi G-Shock Connect, dan itu bisa di-download di Play Store. Oke, baik. Fitur apa saja yang terdapat pada jam tangan Casio GBA 800 ini? Kita lihat langsung saja bagian dalamnya. Untuk pada tampilan pertama itu adalah untuk jam, hari, serta ini bisa dipindahin nanti ya, bisa lihat tanggal. Ini bagian detik.
bisa lihat tanggal, dan ini ada bulannya, ada hari, tanggal, bulan. Lalu kita tekan mode lagi. Mode ini kita untuk masuk ke bagian menunya ya. Oke. Ini ada untuk stopwatch. Tekan mode lagi untuk pindah. Dan ini kita tekan sekali lagi, ini akan masuk ke bagian data recall number-nya. Lalu ini untuk timer. Lalu ini double time-nya. Dan ini alarm. Dan balik lagi ke settingan awal. Oke, baik. Sekarang kita mau masuk ke bagian penyetingan jam tangannya. Untuk tombol yang kita akan gunakan di sini ada tombol mode pada sisi kiri bawah, tombol adjust pada sisi kiri atas, start sisi kanan bawah, dan reset bagian sisi kanan atas. Sebenarnya untuk bagian tombol ini fungsinya hampir mirip kalau ketika kita masuk ke bagian setiap menunya. Mode untuk pindah posisi. Kita setting dulu ya pemikiran kita ke bagian pengaturan untuk tombolnya dulu. Mode untuk masuk ke menu, atau nanti ketika bagian settingan itu untuk pindah posisi dari posisi menit ke jam, misalkan seperti itu. Untuk start dan reset itu untuk menambah dan mengurangi salah satunya. Dan adjust itu untuk masuk ke pilihan pengaturan. Misalkan saya mau ngatur untuk jam tangannya nih sekarang ya. Kita tekan adjust agak sedikit lama sampai dia masuk ke set. Oke. Sudah masuk ke settingan. Kita tekan untuk mode untuk pindah posisi. Oke, nah ini sampai masuk ke detik, kita berarti sudah masuk ke bagian settingan. Nah, oke, kelihatan ya. Sorry. Nah, oke. Jika sudah, kita pindah lagi masuk ke jam. Jam di sini ada tulisan P-nya itu atau PM, itu jam 6 sore. Misalkan saya mau setting sekarang di jam 4 sore. Ini kita tekan reset, itu untuk mengurangi, tekan start itu untuk menambah. Oke, misalnya jam 4 sore nih ya. Berarti kita mengurangi 4 PM atau 4 P. Kita pindah lagi, tekan mode. Oke, ini 17, saya mau setting untuk menitnya misalkan di 16. Kita nggak perlu banyak ya, setting 16, kita mundurkan sekali. Lalu kita tekan mode lagi untuk pindah posisi. Nah, ini ada 12H, itu maksudnya 12 hour. Itu yang dimana ketika kita menggunakan 12H, jam 4 sore akan bertuliskan 4P atau 4 PM. Jika kita merubahnya, tekan reset saja. Tekan start. Nah, tekan start itu menjadi 24 hour. Itu menjadi tadi 4 sore atau 4P menjadi 16. Nah, ini tergantung selera kalian mau menggunakan yang mana. Kalau saya terbiasa dengan 16. Oke. Jika sudah tekan mode lagi untuk pindah. Nah, ini masuk ke tahunnya 2022. Jika mau mengurangi, tekan reset bagian kanan atas. Jika ingin menambah, tekan start pada kanan bawah. Nah, 2022 ya. Tekan mode lagi. Oke, tekan mode lagi. Ini masuk ke bulan. Seperti biasa, reset untuk mengurangi, start untuk menambah. Oke, nah saya di 12. Saya tetap di bulan 12. Tekan mode lagi untuk pindah. Sekarang saya mau setting di tanggal, misalkan tanggal 8 saja lah ya, tanggal 8. Oke, jika sudah benar biarkan saja. Ingatkan lagi, reset untuk mengurangi, start untuk menambah, dan tekan mode lagi untuk masuk ke bagian bunyi suaranya. Ini kita on saja. Dan LT-nya ini light time-nya, light time-nya ini kalian bisa atur mau berapa lama. Kalian tekan saja. Ini saya mau bikin agak sedikit lama, 1 atau 3 detik. Jadi untuk lampunya bisa hidup sedikit lebih lama nanti, sekitar 3 detikan. Tekan lagi, sudah masuk ke bagian setting lagi, sudah kembali lagi seperti awal. Tekan adjust. Nah, dia akan mengikuti jam yang kita udah setting tadi. Tunggu dia sampai putar sampai selesai. Oke, di bagian dialnya di sini ada bertuliskan ada G-Shock, Step Tracker, Bluetooth, dan Casio ya. Dan untuk start ini bisa menjadi connecting ke bagian handphone. Jika kalian mau mengkonekkan ke bagian handphone, kalian akan tekan bagian start ini, itu mencapai kurang lebih 2-3 detik untuk connect Bluetooth ke bagian handphone. Asal di handphone Bluetoothnya sudah sudah dinyalakan. Kita masuk ke pilihan menu Bluetoothnya dan tadi pairing. Tekan saja di bagian connect ini atau start ini sampai 2-3 detik akan dikonekkan. Oke.
Oke, seperti yang tadi kita sudah setting di tanggal 8 bulan 12, hari juga sama, dan untuk yang 0102 ini itu detiknya. Oke, dan kalian jika mau merubah nih tampilan digital pada depannya, kalian bisa tekan reset, itu masuk ke digitalnya. Jika kalian sudah menekan reset ini, kalian akan pindah ke tampilan kedua, yaitu jam tangan digitalnya. Jam digitalnya ada analog dan digital, dan 16, 19, 30 detiknya ya, tapi harinya tetap. Oke, jika sudah kalian mau pilih yang mana, kalau ini stepnya, kalian bisa melihat step atau langkah kalian ketika kita menggunakan jam tangan ini. Tekan lagi, nah itu yang tadi detik ya, dan ini balik lagi ke tampilan awal, yang dimana menu awal ya, untuk hanya melihat tanggal, bulan, dan hari, serta detik, dan ini jamnya kita menggunakan yang analog. Oke, kita masuk ke menu kedua, itu bagian stopwatch. Stopwatch juga sangat mudah, tekan reset saja, tekan start saja, itu untuk memulai. Jika sudah, tekan start lagi untuk stop, dan tekan atas ini untuk reset. Oke, saya ulangin lagi. Untuk start kita tekan, itu untuk memulai. Tekan start lagi untuk stop, dan tekan reset untuk mengembalikan seperti semula. Oke, jika sudah, tekan mode kembali. Nah, ini masuk ke di bagian data recall numbernya. Tekan sekali lagi, kita pindah ke bagian timer. Oke, ini bagian timernya, di bagian bawah ada tulisan S01, itu ada remaining sets-nya ya. Jika kalian mau memulai, tetap sama seperti stopwatch tadi, tekan bagian start-nya, itu untuk memulai. Lalu tekan start lagi untuk stop, dan untuk tekan reset untuk kembali seperti semula. Saya ulang lagi, start untuk memulai. Jika sudah, tekan start lagi. Jika sudah selesai ya, untuk stop, lalu tekan reset yang ini untuk mengembalikan seperti semula. Lalu kita tekan lagi, ini ada dual time-nya. Untuk penyetingan pun sama, tidak beda jauh. Kita tekan adjust, itu untuk setting dan masuk ke dual time-nya. Nah, ini kita tekan mode untuk memindahkan posisi. Oke, reset untuk mengurangi, dan start untuk menambah. Oke, kurang lebih cara settingnya sama. Jika sudah selesai, kalian tekan adjust ya, untuk mengembalikan balik lagi seperti semula. Saya ulang lagi, mode untuk memindahkan posisi, reset untuk mengurangi, start untuk menambah, dan mode untuk pindah posisi lagi, dan adjust untuk menyelesaikan atau untuk mengembalikan seperti semula. Tekan adjust. Oke, yang bagian digital itu dual time-nya nanti yang akan kita setting. Kalian mau dual time mengaturnya seperti apa, itu kalian atur sendiri. Dan untuk yang analognya, itulah adalah jam yang pada saat ini, atau jam yang kita gunakan, yang misalkan saya di Indonesia, saya gunakan di Indonesia, dual time-nya saya setting di luar negeri, misalkan seperti itu. Oke, jika sudah, kita tekan mode lagi. Dan ini masuk alarm. Alarmnya posisi on, dan ini alarm pertama. Dan kita mau masuk ke bagian settingan, seperti biasa tekan adjust. Oke, agak lama ya, 2-3 detik, sampai dia kedip seperti ini, dan tunggu bagian analognya berhenti. Nah, jika sudah berhenti, kita mulai ke bagian settingannya. Untuk alarm ini memiliki 5 alarm harian, sinyal waktu hitungannya jam. Oke. Dan kita untuk ini seperti biasa, mode untuk pindahkan posisi, dan reset untuk mengurangi. Misalkan saya mau di jam 6 pagi, misalkan saya kelewatan, start untuk menambah. Oke, jika sudah, tekan adjust. Itu untuk alarmnya. Oke, ulang lagi, tekan adjust agak kelamaan. Untuk masuk penyetingan untuk alarm, tunggu sampai detiknya, untuk sampai jam analognya berhenti. Lalu kalian tekan menu untuk mode ini, tekan untuk pindah posisi ya. Jika sudah, tekan reset untuk mengatur, untuk mengurangi, dan start untuk menambah. Jika sudah, tekan adjust. Oke, nah ini reset, tekan untuk, oh ya sini agak ketutup ya. Ini menjadi garis nih, fokus sini aja. Kita tekan reset untuk on, dan tekan reset lagi untuk nonaktifkan, untuk off ya. Oke.
Dan untuk start, kita tekan di posisi alarm tadi ya, dan kondisi sudah kembali seperti semula. Itu kita bisa melihat alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, dan alarm 5 ya. Dan listriknya. Nah, yang alarm 1 itu on, alarm 2 off, 3 off, 4 off, 5 off. Oke. Dan yang signalnya juga off. Oke, jika sudah kembali seperti semula. Tekan mode lagi, itu kembali lagi ke pengaturan awal. Nah, kelebihan di G-Shock untuk Step Tracker ini, GBA 800 ini, dia memiliki kelebihan untuk dikonekkan ke aplikasi G-Shock Connect, yang dimana untuk pengaturan kayak jam tangannya, seperti untuk pengaturan jam tangannya, pengaturan untuk work time-nya itu lebih mudah melalui aplikasi, dan itu tinggal dikonekkan. Lalu kelebihan berikutnya adalah Step Tracker. Ketika kita berjalan untuk olahraga jogging dan lain-lain, itu memorinya selama kita berjalan dalam sehari itu tersimpan di aplikasinya. Jadi kalian bisa melihat, bisa review atau ngecek lagi gitu ya. Kalian sudah melangkah berapa jauh, berapa langkah, dan jaraknya dari mana ke mana, dan lokasi di mana itu bisa terlihat dengan jelas di aplikasi G-Shock Connect-nya. Kalian bisa download langsung di aplikasi G-Shock Connect-nya ya. Dan aplikasi G-Shock Connect-nya juga memiliki seperti ini. Mereka punya guide-guide seperti ini. Ada time mode, stopwatch, data recall, timer, work time, dan alarm. Dan dia bisa membantu kalian. Jika kalian lupa cara settingnya seperti apa, kalian bisa lihat di sini. Itu lengkap banget. Lalu kalian bisa masuk ke bagian pengaturan settingan Bluetooth-nya. Jika kalian sudah masuk aplikasinya ya. Kalian tinggal ketika seperti ini nih, aktifkan Bluetooth device ya kan, dikonekkan ke jam tangan. Ini kita aktifin Bluetooth di sini dan tekan bagian start. Ini ya. Ini tekan start sampai agak kelamaan, sampai 2 sampai 3 detik. Nah, sampai ada logo seperti ini lagi mau pairing nih dan connect ke handphone. Dan di sini ada logo Bluetooth-nya. Ya. Ini sengaja saya tidak aktifkan untuk handphone saya. Saya nonton dulu. Nah, di sini kalian bisa melihat jam tangan apa saja yang bisa menggunakan aplikasi G-Shock Connect ini. Ini GBA 800. Oke, nah tahan kurang lebih 2 detik itu untuk konekkan jam tangan ke handphone. Oke. Dan ada view guide-nya juga. Nah, dan banyak time mode, stopwatch recall, data recall-nya. Kalian bisa lihat di sini semua. Oke. Oh ya, untuk tampilan lampunya kita akan coba sekarang dalam kondisi gelap. Itu lampu pada G-Shock ini berwarna putih ya, putih kebiruan. Saya akan matikan untuk melihat lampu lebih jelas. Dan ini rekaman. Dan ini tampilan ketika keadaan lampu sudah mati semua. Yang terlihat dengan jelas itu hanya bagian jarumnya saja. Jarum menit dan jarum jamnya, dan kita akan coba tes lampunya. Nah, ini adalah tampilan lampunya. Kurang lebih bertahan 3 detik seperti settingan tadi ya awal ya. Dan warnanya juga cukup terang. Warnanya putih agak kebiru-biruan ya, dan cukup jelas banget ini. Oke, baik, itu adalah tampilan di mana kondisi keadaan gelap untuk jam tangan G-Shock GBA 800. Dan ketika lampu menyala itu full ya, dalam satu dial dalam itu nyala semua. Dan kalau misalkan lampu tidak dinyalakan, hanya terlihat 2 jarum ini saja yang terlihat untuk pada kondisi keadaan gelap. Lalu kalender otomatis pada jam tangan G-Shock ini itu bisa mencapai tahun 2099. Jadi itu bahkan lama banget kalian menggunakannya. Video ini 2022 saya membuatnya, berarti masih ada 77 tahun lagi untuk jam G-Shock ini dapat digunakan. Oke, dan jam tangan G-Shock ini memiliki kurang lebih 6 warna. Ada berwarna kuning, putih, hitam seperti ini yang saya gunakan. Lalu ada berwarna biru dongker, warna abu-abu, dan warna hijau. Hijaunya hijau tua ya. Hijau agak gelap. Oke, baik, sekian itu saja yang dapat saya bagikan kepada kalian semua mengenai jam tangan G-Shock GBA 800 ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Jika ada keterangan yang saya berikan kurang jelas, kalian bisa komen di bawah. Mungkin saya bisa balas ketika saya sempat. Jika kebetulan saya tidak bisa membahas, mungkin dari teman-teman kalian yang menonton video ini, mungkin kalian bisa bantu jawab.
Dan cukup sekian informasi dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share jika kalian menyukai video ini. Oke, cukup itu saja. Sekian dari saya. Saya Leo, saya mau undur diri dan terima kasih.